anggota tubuh, mungkin anak kita itu pakai baju menutup aurat di rumah waktu ada bapaknya. Di saat keluar kota sudah hilang karena hanya di jasad bukan di hati. Contoh, maka karena kebenaran itu diterima oleh hati. Jika Anda ingin menyampaikan kebenaran, maka tentu dengan cara hati yang baik, hati yang senang. Dalam bahasa hikmah sederhana yang kami sampaikan, penuhi hatinya dengan kebaikanmu, dia akan membuka pikir dan hatinya untuk menerima kebenaran yang engkau kirimkan. Tapi kalau dari awal Anda sudah membuat hatinya tidak senang, biarpun kebenaran Anda sampaikan, dia akan menolak kebenaran itu. Nah ini, kemudian marah itu bukan tidak boleh marah, akan tapi dahulukan cara. Marah itu pada waktunya harus. Tapi marah ini, jadi jangan dikit-dikit pakai gaya marah untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ambil hatinya dulu. Nabi marah, ada tempatnya. Jadi marah itu babnya baru ada marah. Orang kalau punya marah cacat mental. Orang harus punya marah. Cuman marah itu harus dipandu oleh dua. Oleh akal, kapan saya harus marah? Masa urusan begitu saja saya marah? Kedua, dipandu oleh syariat. Sehingga kalau orang marahnya dipandu oleh akal dan syariat, maka dia itu kan menjadi satu sifat mulia, namanya syaja'ah, keberanian. Gimana perang kalau tidak pakai marah? Tapi kan dipandu syariat, dia menodai agama. Dia ini, difahamkan akal kita, baru kita marah. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti orang sabar, ya dinodai sabar. Oh, enggak begitu. Akan tapi di saat kita ingin menyampaikan kepada siapapun, dahulukan dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, ya, bukan dengan debat sekalipun, apalagi dengan kalimat caci maki dan olok-olokan. Nah, nanti di saat marah harus muncul, itu adalah bab ini episode selanjutnya. Sehingga harus ada peperangan. Karena apa? Dengan kelembutan sudah nggak bisa, maka sudah harus berperang. Itu. Tapi dengan anak masa langsung ketebak-ketebuk. Coba ada anak, mungkin seorang ayah tadi. Ini pertanyaan. Seorang ayah melihat anaknya tidak menutup perut, langsung dihajar di rotan dan sebagainya. Dia hanya patuh di rumah waktu ada ayahnya. Ayahnya meninggal dunia telanjang bulat bisa jadi. Makanya kami himbau bahasanya masukkan ke hati dengan hati. Dan dengan penuh kehati-hatian juga. Supaya kita tidak, jangan sampai anak kita di rumah itu hanya takut karena bapaknya semacam monster, ustadz monster. Wah, jangan, haram, nggak boleh. Bapaknya pergi. Nah ini, akan tapi kepuasan hatinya. Nah ini adalah cara kita membawa kepada kebaikan itu. Biarpun nanti di sana ada orang yang memang keras hatinya, biarpun kita dengan cara yang baik tidak bisa nerima. Bisa saja keluarga sendiri. Nabi Nuh pun punya masalah. Padahal dia dengar kebaikan, tapi kupingnya tidak pendengar, lalu dia melanggar. Ada Nabi Nuh, bahkan termasuk Nabi Lut istrinya. Karena kurang tawadhu kepada suaminya. Suaminya seorang nabi, tidak, dia tetap melawan. Karena hilangnya ketawadhuan. Enggak rindu mendengar. Makanya biarpun istrinya seorang ulama, seorang ustadz pun, kalau istrinya jarang ngaji, jarang dengar kemuliaan, ya enggak akan masuk. Bisa jadi semuanya. Kembali kepada yang ditanyakan tadi, biasakan dalam hidup kita itu adalah tidak mendahulukan emosi. Emosi itu ada emosi memang emosi. Emosi memang wataknya seperti itu. Ada emosi memang mentalnya rusak. Dikit-dikit jadi masalah. Ada suami istri berantem terus karena sama-sama stres. Dia kayaknya punya mental semuanya, kena mental dua-duanya. Merah, dikit marah. Anaknya banyak tadi. Ini kan sebetulnya anak banyak tanda seharusnya tidak boleh marah. Dia masih saling mencintai dan seterusnya. Cuman dia tidak bisa kontrol. Nah ini ilmu baru lagi itu sendiri. Coba Anda pun meyakini itu salah. Kenapa harus pakai marah-marah? Apalagi sama anak kecil marah-marah. Anak kecil gak ngerti itu marah. Itu hak dan batil. Taunya muka ayahnya serem. Taunya ibunya serem. Ibunya caci maki, itu saja. Nah ini seperti itu yang maksud. Jadi biasakan kalau kita ingin membuat perubahan adalah dengan hikmah, dengan rahmah, dengan rafah, dengan kasih sayang. Jangan mengambil langkah, ngambil cara yang keras dan tegas, kecuali itu ada saat-saat terakhir. Ibaratnya ya menanti itu operasi amputasi itu kan sudah terakhir lah.
Masa dikit-dikit, wah ini gatel di ujung jemari saya, ini potong aja dah biar gak gatel lagi. Ya enggak begitu dong. Ini kok gampang amputasi ya. Kata-kata kali cenut-cenut kena cantengan, potong aja deh gitu. Ya enggak juga. Ya, amputasi itu terakhir. Seperti itu. Makasih Masya Allah pertanyaannya. Jauh dari Jambi, selamat datang. Terima oleh anggota tubuh. Mungkin anak kita itu pakai baju menutup aurat di rumah waktu ada bapaknya. Di saat keluar kota sudah hilang karena hanya di jasad bukan di hati. Contoh, maka karena kebenaran itu diterima oleh hati. Jika Anda ingin menyampaikan kebenaran, maka tentu dengan cara hati yang baik, hati yang senang. Dalam bahasa hikmah sederhana yang kami sampaikan, penuhi hatinya dengan kebaikanmu, dia akan membuka pikir dan hatinya untuk menerima kebenaran yang engkau kirimkan. Tapi kalau dari awal Anda sudah membuat hatinya tidak senang, biarpun kebenaran Anda sampaikan, dia akan menolak kebenaran itu. Nah ini, kemudian marah itu bukan tidak boleh marah, akan tapi dahulukan cara. Marah itu pada waktunya harus. Tapi marah ini, jadi jangan dikit-dikit pakai gaya marah untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ambil hatinya dulu. Nabi marah, ada tempatnya. Jadi marah itu babnya baru ada marah. Orang kalau punya marah cacat mental. Orang harus punya marah. Cuman marah itu harus dipandu oleh dua. Oleh akal, kapan saya harus marah? Masa urusan begitu saja saya marah? Kedua, dipandu oleh syariat. Sehingga kalau orang marahnya dipandu oleh akal dan syariat, maka dia itu kan menjadi satu sifat mulia, namanya syaja'ah, keberanian. Gimana perang kalau tidak pakai marah? Tapi kan dipandu syariat, dia menodai agama, dia ini, difahamkan akal kita, baru kita marah. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti orang sabar, ya dinodai sabar. Oh enggak begitu. Akan tapi di saat kita ingin menyampaikan kepada siapapun, dahulukan dengan hikmah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi, ya, bukan dengan debat sekalipun, apalagi dengan kalimat caci maki dan olok-olokan. Nah, nanti di saat marah harus muncul, itu adalah bab ini episode selanjutnya. Sehingga harus ada peperangan. Karena apa? Dengan kelembutan sudah nggak bisa, maka sudah harus berperang. Itu. Tapi dengan anak masa langsung ketebak-ketebuk. Coba ada anak, mungkin seorang ayah tadi. Ini pertanyaan. Seorang ayah melihat anaknya tidak menutup perut, langsung dihajar di rotan dan sebagainya. Dia hanya patuh di rumah waktu ada ayahnya. Ayahnya meninggal dunia telanjang bulat bisa jadi. Makanya kami himbau bahasanya masukkan ke hati dengan hati. Dan dengan penuh kehati-hatian juga. Supaya kita jangan sampai anak kita di rumah itu hanya takut karena bapaknya semacam monster, ustadz monster. Wah, jangan, haram, gak boleh. Bapaknya pergi. Nah ini, akan tapi kepuasan hatinya. Nah ini adalah cara kita membawa kepada kebaikan itu. Biarpun nanti di sana ada orang yang memang keras hatinya, biarpun kita dengan cara yang baik tidak bisa nerima. Bisa saja keluarga sendiri. Nabi Nuh pun punya masalah. Padahal dia dengar kebaikan, tapi kupingnya tidak pendengar, lalu dia melanggar. Ada Nabi Nuh, bahkan termasuk Nabi Lut istrinya. Karena kurang tawadhu kepada suaminya. Suaminya seorang nabi, tidak, dia tetap melawan. Karena hilangnya ketawadhuan. Enggak rindu mendengar. Makanya biarpun istrinya seorang ulama, seorang ustadz pun, kalau istrinya jarang ngaji, jarang dengar kemuliaan, ya enggak akan masuk. Bisa jadi sebenarnya. Kembali kepada yang ditanyakan tadi, biasakan dalam hidup kita itu adalah tidak mendahulukan emosi. Emosi itu ada emosi memang emosi. Emosi memang wataknya seperti itu. Ada emosi memang mentalnya rusak. Dikit-dikit jadi masalah. Ada suami istri berantem terus karena sama-sama stres, dia kayaknya punya mental semuanya, kena mental dua-duanya. Merah dikit marah, anaknya banyak tadi. Nah, ini kan sebetulnya anak banyak tanda seharusnya tidak boleh marah. Dia masih saling mencintai dan seterusnya, cuman dia tidak bisa kontrol. Nah ini ilmu baru lagi itu sendiri. Coba Anda pun meyakini itu salah, kenapa harus pakai marah-marah? Apalagi sama anak kecil marah-marah. Anak kecil gak ngerti itu marah, itu hak dan batil. Taunya muka ayahnya serem, taunya ibunya serem, ibunya caci maki, itu saja. Nah ini seperti itu yang maksud. Jadi biasakan kalau kita ingin membuat perubahan adalah dengan hikmah, dengan rahmah, dengan ra'fah, dengan kasih sayang. Jangan mengambil langkah
ngambil cara yang keras dan tegas, kecuali itu ada saat-saat terakhir, ibaratnya ya menanti itu operasi amputasi itu kan sudah terakhir lah. Masa dikit-dikit, wah ini gatel di ujung jemari saya, potong aja dah biar gak gatel lagi. Ya enggak begitu dong. Ini kok gampang amputasi ya. Ini kata-kata kali cenut-cenut kena cantengan, potong aja deh gitu. Ya enggak juga. Ya, amputasi itu terakhir. Seperti itu. Terima kasih Mas pertanyaannya. Jauh dari Jambi, selamat datang.